Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Teman-teman disabilitas. Oh iya, Bandung. sama-sama. Mas Tri, ayo Bang Rudi sini dari Bandung Pak. Oh iya, dari Bandung Teman langsung Netra, sini. mudah-mudahan apa? Oh iya, ini siapa namanya? Paul. Oh, Rudi. Udah kerja? Saya kan bisa satu SMP di Kancai kita. Oh, ngajar ya? Iya. Udah berkeluarga? Alhamdulillah sudah. Sudah, hebat punya anak. Satu anak belum Kenapa belum produksi? produksi tiap malam. Tapi tiap malam bikin produksi ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan setelah tanggal 27 produksinya jadi. Amin. Jadi anak yang soleh-solehah. Ya. Saya Tri, Pak. Ya, siapa namanya? Tri. Tri. Disabilitas netra. Oke. Ngajar? Enggak. Di SLB di Kota Bandung. DSLB di Kota Bandung. Swasta. SLB di Kota Bandung swasta ya. Ya. Jadi nanti itu rencana saya. Jadi SLB itu nggak dibikin terpisah. Ada dua hal yang bisa dilakukan. Pertama, di satu kelas kan, atau beda kelas tapi sekolahnya sama dengan sekolah umum. Inklusif kan, sekolah inklusif. Ucapkan selamat datang kepada seluruh tamu dagang terutama selamat datang kepada para Rencana itu pasangan sehingga calon gubernur kan dan wakil jaraknya gubernur tidak terlalu Provinsi jauh. Jawa Barat di tahun Kan sekarang 2024. problem anak-anak SLB Silakan seluruh tamu dagang, jarak menuju seluruh sekolah itu paslon jauh. akhirnya untuk bisa Sehingga orang-orang yang tidak menempati punya area tempat kemampuan duduk yang tidak punya telah ongkos. disediakan. Karena tentunya beberapa saat lagi rangkaian debat publik Sukses ya, ketiga Pak, ya? pasangan calon gubernur Sukses, Pak, dan ya? wakil gubernur Provinsi Jawa Barat Tiga ini. 2024 akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh warga Jawa Barat dimanapun berada, baik yang berada di Provinsi Jawa Barat, di luar Provinsi Jawa Barat, bahkan di luar negeri yang hari ini lagi menganu nasib menghidupi keluarganya yang ada di Jawa Barat. Pak Ahmad Heriawan beserta istri, mantan Gubernur Jawa Barat yang saya hormati. Hari ini kita berada di tanah Bogor yang mengingatkan kita pada sejarah peradaban Sunda yang bernama Pakuan Pajajaran. Di Pakuan Pajajaran itulah peradaban dikibarkan di berbagai daerah dengan ajaran Siliwangi. Dari ajaran Siliwangi itu lahirlah sebuah peradaban dalam ungkara Sunda yang berbunyi, lembur subur kota Bagja, masjid jeung diri ngahiji, elmu geus ayana semu, harta geus ngawujud harti, nyanding pamimpin ka rakyat, pandita ajeg wiwaha, ucap jeung lengka sarua, pitutur ngawujud subur, ayat ngawujud kadam. Seluruh rangkaian peradaban itu bisa diwujudkan dengan kerangka berpikir ngurus lembur nata kota. Kerangka berpikir ngurus lembur nata kota melahirkan 4 variabel pemikiran. Yang pertama adalah menetapkan tata ruang yang berbasis kultur. Yang kedua, membangun infrastruktur wilayah yang berkeadilan dengan mendapatkan prinsip-prinsip ngurus desa dan menata kota. Yang ketiga, membantu para petani, baik melindungi sumber pangannya maupun para nelayan, melindungi sumber kelautannya, melindungi mereka dengan asuransi kecelakaan, asuransi kematian, dan asuransi kesehatan. Kemudian membangun postur birokrasi yang melayani berbasis digital, birokrasi yang berbasis produksi, yang mengefisienkan seluruh fiskal yang dimilikinya demi kemakmuran rakyat. Dengan kerangka inilah kita akan membangun postur rakyat Jawa Barat yang gemah ripah, repeh, rapi. Subtema infrastruktur. Masalah infrastruktur masih menjadi persoalan di Jawa Barat. Berdasarkan catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) 2023, terdapat 22.000 rumah tangga di 20 kota kabupaten di Jawa Barat yang masih belum teraliri listrik. Selama ini di Jawa Barat terdapat program Jabar Caang
namun belum sepenuhnya dapat menyelesaikan masalah kebutuhan dasar listrik masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana strategi dan program pasangan calon agar seluruh masyarakat Jawa Barat dapat menikmati aliran listrik? Silakan dijawab, waktunya 1 menit. Saya memiliki pengalaman membuat 100% seluruh warga mendapat aliran listrik. Caranya bagaimana? Caranya dari kebijakan fiskal. Penyusulan anggaran di pemerintah Provinsi Jawa Barat harus diarahkan untuk kepentingan dasar masyarakat, terutama jalan dan listrik. Dari anggaran itulah kita akan bisa mengaliri listrik di seluruh warga Jawa Barat yang tersinergikan dengan anggaran pusat dan anggaran kabupaten kota. Kemudian yang kedua juga membangun kearifan lokal energi, sumber-sumber energi yang tersebar di Jawa Barat yang berasal dari air, angin, dan kemudian sumber energi lainnya bisa menjadi sumber energi lokal yang bisa dibangun oleh badan dan lembaga di desa. Kerangka pendekatan ini akan mampu membuat Jabar Caang dalam waktu 2 tahun ke depan. Karena semuanya tergantung kebijakan yang diberikan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, kota pada seluruh masyarakatnya, termasuk bersinergi dengan pemerintahan desanya. Kerangka dasar sinergi ini akan mampu membuat seluruh rakyat Jawa Barat mendapat aliran listrik yang sempurna. Cukup? Tadi disampaikan bahwa saya menyetujui desa jumlahnya ditambah. Bantuannya 500 juta. Pertanyaannya adalah saat ini Provinsi Jawa Barat itu mengalami penurunan pendapatan. Jumlah anggarannya kurang lebih dari 36 triliun, hari ini hanya sekitar 30 triliun. Apakah dengan jumlah desa ditambah dan kemudian bantuannya 500 juta, memiliki kecukupan fiskal atau tidak kalau kegiatan itu dilaksanakan di APBD Provinsi Jawa Barat? Itu yang pertama. Yang kedua, di mana letak aspek keadilannya? Karena desa di Jawa Barat ada yang penduduknya 150.000, ada yang penduduknya 3.000. Bagaimana ruang keadilan antara desa yang berpenduduk 150.000 dengan yang 3.000, sedangkan bantuannya sama-sama 500 juta. Kerangka dasar ini yang barangkali saya sampaikan. Baik. Cukup? Kita berbicara masalah perbandingan. Ketika kita berbicara masalah perbandingan, tentu kita berbandingkan dengan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sebagai contoh, Jawa Timur itu memiliki jumlah kabupaten kota 38. Sementara jumlah penduduknya 41 juta lebih. Dan mereka mendapatkan dana desa, ini dari kementerian ya, bukan dari Jawa Barat. Ini adalah 8 triliun lebih. Sementara juga Jawa Tengah dengan 41 kabupaten kota dengan jumlah desa 7 juta lebih, 7.000 lebih, dengan jumlah penduduknya 7 juta lebih, dengan jumlah dana desanya 7 triliun lebih. Kita bandingkan di Jawa Barat hari ini kita penduduknya jumlahnya adalah 50 juta lebih. Sementara kita memiliki kabupaten kota hanya 27. Waktu habis Bapak. Kami persilakan kepada Cagup nomor urut 4 untuk langsung menanggapi, waktu 1 menit. Silakan paslon nomor urut 4. Kalau sumber anggarannya dari APBN, jumlah desa ditambah, kita sangat menyepakati. Tetapi kalau itu bersumber dari Provinsi Jawa Barat dengan asumsi 500 juta per desa per tahun, maka penghitungannya harus cermat. Karena anggaran Jawa Barat pendapatannya mengalami penurunan karena bagi hasil pajak kendaraan bermotor hari ini diserahkan kepada kabupaten kota. Yang kedua adalah aspek keadilan. Saya katakan hari ini ada ketidakadilan. Kenapa? Ada desa yang selesai seluruh pembangunan infrastrukturnya karena jumlah wilayahnya kecil, ada desa yang tidak selesai karena jumlah wilayahnya banyak dan penduduknya banyak. Sehingga di mana letak membangun kerangka keadilannya agar tidak terjadi disparitas antar desa dan antar wilayah. Saya sangat menghormati kebijakan itu dan apresiasi kalau desa terus disubsidi tambahan dari Provinsi Jawa Barat. Saya menyepakati kalau subsidi. Cukup, waktunya habis, terima kasih. Silakan paslon nomor urut 1 menanggapi kembali. Waktunya 1 menit. Saya sepakat apa yang dinarasikan oleh Pak Dedi. Cuman hanya sekali lagi kita ingin ada pemerataan.
jangan sampai ada disparitas antara desa yang betul-betul sudah maju dengan desa yang ada di perkotaan dengan desa betul-betul desa yang ada di daerah. Sehingga mereka akan memperoleh pelayanan yang sama. Kita tentu sebagai pemimpin, tentu sebagai Khodimul Ummah, sebagai pelayan masyarakat, tentu harus berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat yang ada di desa masing-masing dengan adanya pelayanan yang lebih terukur dan terarah. Ini menjadi soal bahwa kenapa kita memperbanyak adanya desa di Jawa Barat, ini sebagai bandingan dengan Jawa Timur, Jawa Tengah yang penduduknya jauh di bawah penduduk Jawa Barat. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Pertanyaannya adalah, mengingat kemiskinan di wilayah perbatasan seperti Cianjur Selatan mencapai 17%, di atas rata-rata provinsi 10,25%, apa langkah strategis Anda untuk menurunkan angka kemiskinan di wilayah perbatasan? Sudah cukup, silakan paslon nomor urut 4 dijawab, waktunya 1 menit. Kemiskinan di Cianjur Selatan, Garut Selatan itu terjadi karena keterisolasian wilayah. Karena terjadi keterisolasian wilayah, maka aspek akses transportasi yang menghubungkan mereka ke pusat kota, baik Bandung, Kabupaten Bandung maupun Cianjur itu sendiri harus dibuka dengan membangun jalan yang menghubungkan wilayah-wilayah pesisir selatan dan wilayah-wilayah pedalaman selatan dengan mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan. Yang kedua adalah mendorong tumbuhnya aspek pengelolaan birokrasi yang berbasis digital sampai ke pedesaan. Mereka memiliki akses informasi yang kuat dan bisa menceritakan berbagai kemajuan dan kemakmuran serta berbagai alam yang indah di wilayahnya. Yang ketiga adalah ditingkatkannya bantuan dari pemerintah provinsi di daerah-daerah yang terisolir dengan meningkatkan anggaran desanya agar infrastrukturnya semakin baik. Inilah waktu habis. Baik, terima kasih. Selanjutnya paslon nomor urut 1 untuk menanggapi, waktu 1 menit. Silakan paslon 1 untuk menanggapi. Ya, saya rasa dari jawaban paslon 4 ada yang terlewat. Saya lengkapi sesempurna mungkin. Adanya asuransi sosial, yaitu memberikan perlindungan bagi masyarakat miskin melalui program jaminan kesehatan dan pendidikan gratis. Yang berikutnya, fasilitasi UMKM lokal, meningkatkan keterampilan dan akses pasar produk lokal. Yang berikutnya, pembangunan kawasan ekonomi khusus, yaitu mengundang investor untuk membuka lapangan kerja di wilayah perbatasan. Sudah, terima kasih. Cukup, waktunya masih ada? Baik, silakan paslon nomor urut 4 untuk menanggapi balik, waktunya 1 menit. Barangkali Teh Gita tidak memperhatikan penyampaian visi awal saya. Di visi awal kami menyampaikan harus ada upaya perlindungan terhadap kesehatan, kecelakaan kerja, jaminan hari tua bagi para petani dan nelayan. Itu termasuk masyarakat yang ada di wilayah Cianjur Selatan, Garut Selatan, karena mayoritas orang desa itu profesinya 2, petani dan nelayan. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan teknis seperti UMKM, kemudian koperasi atau berbagai produksi lainnya akan terbuka dengan sendirinya manakala akses wilayah dibuka. Kalau aspek infrastrukturnya dibuka, aspek teknologi informasinya dibuka, maka daerah itu akan tumbuh dengan sendirinya. Karena secara umum masyarakat kita memiliki kemandirian dalam berusaha sejak lama, bukan hanya sebagai orang yang dibantu. Mereka tanpa bantuan pun bisa tumbuh asal pemerintah berikan. Baik, cukup. Pembangunan di Jawa Barat bagian utara dan bagian tengah relatif lebih maju dan lebih baik. Sementara pembangunan di wilayah selatan terkesan sangat lamban. Bagaimana strategi Bapak untuk menghilangkan disparitas wilayah tersebut? Silakan. Ingin ditambahkan, ada waktu? Cukup. Mangga. Cukup, silakan langsung dijawab. Paslon nomor urut 2, waktu Anda 1 menit. IPM
yang rendah di Jawa Barat sebagai pesisir selatan adalah karena berbagai persoalan yang menyangkut beban. Garut karena ada Garut Selatan, Sukabumi karena ada Bumi Selatan, Cianjur karena ada Cianjur Selatan. Langkah apapun yang diambil tanpa mendekatkan aspek-aspek pemerintahan pelayanan tidak akan berhasil dengan baik. Pasangan Ronald JJ akan mendorong menjadi kabupaten baru, DO Kabupaten baru di pesisir selatan. Kenapa? Potensinya sama. Punya laut, punya bahari, punya lain dan sebagainya. Dan itu pasti punya pengalaman. Persis sama dengan di Pangandaran. Kalau itu dilakukan, maka tentu akan berhasil di selatan, akan naik derajatnya. Seperti kabupaten lain di Jawa Barat. Terima kasih. Baik, cukup. Silakan paslon nomor urut 4 untuk langsung menanggapi. Ya, yang pertama bahwa disparitas itu terjadi karena sumber-sumber ekonomi lebih berkembang di daerah-daerah industri di wilayah utara. Salah satu yang ditempuh sebelum kita menyepakati pembentukan kabupaten baru, kita menyepakati itu adalah bagian dari mempercepat pertumbuhan pembangunan di Jawa Barat. Tetapi apabila pemerintah pusat hari ini ada moratorium, tentunya akan menjadi hambatan. Maka seluruh hambatan itu bisa diselesaikan dengan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskalnya adalah terjadi keadilan fiskal antara utara dan selatan. Utara tidak akan mungkin berkembang industrinya, tidak mungkin berkembang sumber perdagangannya manakala tidak mendapat suplai air, suplai udara yang bersih. Bahkan selatan itu bisa dijadikan tempat untuk relaksasi bagi orang utara. Untuk itu, kebijakan pajak itu harus melindungi hutan, sehingga yang mereka daerah yang menjadi hutan lindung, maka dia bisa mendapat subsidi fiskal. Mereka yang daerah pantai mendapat subsidi fiskal, maka ada keadilan ekonomi di Jawa Barat. Itu ya. Cukup, waktunya habis. Kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk menanggapi kembali. Silakan Bapak, 1 menit waktunya. Ngomong satu saja. Pergerakan ekonomi akan berjalan kalau ada investasi. Investasi akan ada apabila infrastruktur dan lain sebagainya bisa berjalan dengan baik, Bapak sekalian. Tanpa itu saya kira omong kosong. Kemampuan daerah induk yang masing-masing ada di pesisir selatan juga kemampuannya terbatas. Ketika Ciamis, ketika Pangandaran, Bulu Mekar, maka kesulitan finansial untuk membangun itu. Tapi dengan dimekarkan, apa yang disampaikan dengan pendekatan fiskal kepada kota kabupaten, maka tentu akan berjalan dengan baik. Apa yang dikatakan oleh paslon 4 itu hanya gincu. Lipen. Mengunyah permen tapi tidak mengenyangkan. Langkah-langkah itu tidak akan selesai. Substansinya mendorong pemekaran di pesisir. Waktu habis, Bapak. Setiap tahun ini, hampir 4 tahun ini, kita kehilangan sawah produktif kurang lebih 37 hektar. Apa langkah saudara dan langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh saudara? Masih ada waktu? Ingin ditambahkan cukup? Kami persilakan paslon, kita set dulu waktunya. Kami persilakan kepada paslon nomor 4 untuk menjawab, waktu 1 menit. Di awal kami tadi sudah menjelaskan. Salah satu kerangka dasar membangun Jawa Barat istimewa adalah dengan menetapkan tata ruang yang berbasis kultur. Tata ruang yang berbasis kultur adalah menetapkan zona-zona wilayah agar di mana sawah, di mana lembah, di mana sungai, di mana gunung, dan di mana daerah aliran pesisir laut. Kerangka itu akan diperkuat dalam kerangka RDTR di setiap wilayah. Sehingga kalau sudah payung hukumnya diperkuat, tidak mungkin ada perizinan lahir, apalagi dengan sekarang perizinan yang mulai tersentar dengan sistem digital, kalau sudah dibatasi.
oleh tata ruangnya. Hari ini yang terjadi adalah banyak tata ruang kita yang tidak sesuai dengan kulturnya. Daerah Kemiringan menjadi daerah perumahan, daerah sawah menjadi daerah industri, kemudian daerah lembah juga menjadi daerah perdagangan. Ini kunci utama dari mengunci sawah itu. Terima kasih. Baik, selanjutnya silakan paslon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit, silakan. Tata ruang dibangun sudah dikoordinasikan dan dikomunikasikan secara paralel. Kabupaten kota provinsi ke nasional. Dan itu tidak gampang. Pasti aspek-aspek lingkungan menjadi perhatian penting. Ketika pemerintah pusat akan menetapkan itu, juga akan berkoordinasi dengan kementerian lembaga yang berkaitan dengan persoalan-persoalan pertanian dan lain sebagainya. Saya kira, menurut saya, sudah lumayan memadailah tata ruang yang kita punyai. Tetapi kenapa penyusutan itu terjadi? Karena sesungguhnya menjadi petani itu adalah tidak menguntungkan. Itu persoalannya. Kalau punya lahan 0,2 hektar, pasti nilai tukar pertaniannya di bawah 100 dan itu rugi. Ya, jadi menurut saya pengawasan tata ruang yang ada menjadi bagian yang penting. Yang kedua, waktunya habis Bapak, waktunya habis, cukup Bapak. Waktunya habis Bapak. Silakan paslon nomor urut 4 untuk langsung menanggapi balik, waktu 1 menit. Ya, tidak mungkin sebuah perizinan turun untuk menggusur sawah kalau tata ruangnya tidak mengizinkan. Maka kunci utama kita adalah mengunci dulu aspek yang menjadi aspek yuridisnya. Persoalan perubahan kultur orang tidak mau bertani itu bukan aspek yuridis, itu aspek sosiologis dan aspek ekonomis. Aspek sosiologis dan ekonomis bisa diselesaikan dengan peningkatan SMK Jawa Barat istimewa, yaitu mereka dididik untuk mahir dalam bertani, punya kemampuan produktif bertani, menguasai teknologi, kemudian tersambung dengan akses pasarnya. Kalau bicara teknis, kita kan tadi bicara kebijakan, bukan bicara teknis, sehingga tata ruang yang sekarang yang ada di Jawa Barat belum sempurna karena masih banyak ruang-ruang yang diperuntukkan untuk kepentingan ekologi, itu masih digunakan untuk kepentingan ekonomi. Maka kita membangun harus alasnya dulu yang dipetakan, baru membangun teknis. Inilah barangkali pandangan dari saya. Jawa Barat yang kuat perlu struktur penduduk yang kuat, dan struktur penduduk yang kuat akan sangat ditentukan oleh keluarga yang kuat. Dari data yang ada, Jawa Barat masih memiliki PR, antara lain kita melihat angka perkawinan anak yang tinggi. Pada tahun 2022 ada 5.523 kasus perkawinan anak. Begitu juga kasus perceraian. 2021 terdapat 89.349, 2022 98.000 lebih, dan tingkat KDRT juga sedemikian tinggi. Oleh karena itu, saya ingin tanyakan bagaimana kebijakan yang akan diambil oleh saudara saat memimpin Jawa Barat. Cukup Bapak. Baik. Selanjutnya, paslon nomor 4 untuk menjawab dengan waktu 1 menit, silakan. Perkawinan di bawah umur terjadi karena usia pendidikan yang rendah. Kalau kita ingin mencegah perkawinan di bawah umur, maka lamanya pendidikan harus ditingkatkan. Sehingga harus dibuat dalam perspektif ke depan seluruh anak-anak Jawa Barat mengenyam pendidikan SMA atau SMK. Kerangka ini harus dibangun dengan apa? Melakukan penguatan pendidikan pada sebuah lingkungan. Pemerintah membuat keterjangkauan sekolah dengan lingkungan masyarakatnya, dan membuat ketersediaan ruang kelas bagi seluruh rakyat di Jawa Barat, sehingga tidak ada kata lain bagi seluruh rakyat Jawa Barat untuk bersekolah. Kemudian yang berikutnya membuat aturan di mana negara, pemerintah provinsi memberikan hukuman bagi orang tua yang sudah disediakan sekolahnya tapi tidak mampu sekolah. Berikutnya adalah bagaimana pemerintah provinsi mengendalikan agar perkawinan di bawah umur tidak terjadi. Dengan apa? Dengan seluruh izin-izin perkawinan melalui desa harus dikontrol dengan baik, sehingga tidak boleh terjadi perkawinan anak di bawah umur dilakukan. Baik. Waktunya habis ya. Kami persilakan
Paslon nomor urut 3 untuk menanggapi, waktunya 1 menit. Menurut pandangan kami, pendidikan yang ada saja tidak memadai, tetapi harus dibarengi dengan pendidikan yang lebih spesifik, yaitu memberikan edukasi tentang visi dan perencanaan berkeluarga bagi para remaja dan para calon pengantin. Yang kedua, tentu perlu adanya konseling terkait dengan masalah-masalah keluarga, sehingga ini akan bisa diadvokasi berbagai permasalahan-permasalahan yang mencuat dalam kehidupan keluarga. Sehingga kalau keluarga kuat, pasti insya Allah akan mampu melahirkan SDM-SDM dari anak-anak keluarga ini yang semakin juga kuat. Yang ketiga, perlu adanya parenting club dalam masalah pengasuhan anak yang dialogis dan tangguh. Tidak bisa kita menyerahkan kepada sendirian, tapi perlu ada kebersamaan dengan orang lain yang ada di masyarakat. Waktu habis. Selanjutnya, paslon nomor urut 4, silakan menanggapi balik, waktu 1 menit. Iya, saya menyepakati terhadap seluruh apa yang disampaikan, itu perspektif untuk menyempurnakan pembangunan. Tetapi bahwa di Jawa Barat hari ini yang menjadi problem utama justru terbalik. Kalangan kelas menengah ke atas rata-rata anaknya 2 atau 3. Tapi kalangan kelas menengah ke bawah rata-rata anaknya banyak dan tidak menempuh sekolah. Hal itu terjadi karena kita abai terhadap program keluarga berencana. Bagaimana perspektif ke depan harus dilakukan? Seluruh program pembangunan harus dipastikan rakyat punya ketaatan. Manakala punya bantuan listrik dari pemerintah, rakyatnya wajib untuk KB. Manakala dapat bantuan sosial, rakyatnya wajib KB. Kenapa? Karena seluruh subsidi pemerintah akan menjadi sia-sia dan dinikmati oleh keluarganya dengan membiarkan sebuah keluarga tumbuh dengan menjadi banyak. Yang terjadi adalah orang-orang disubsidi dalam jangka panjang, mereka akan tumbuh miskin karena salah dalam membangun sistem dalam keluarga. Inilah perspektif yang harus dilakukan oleh kita sebagai pemerintah Provinsi Jawa Barat. Cukup. Baik. Terima kasih. Kesejahteraan petani tergantung kepada seberapa besar pendapatan dengan pengeluarannya. Indikator saat ini menunjukkan nilai tukar petani di Jawa Barat masih di bawah 100. Artinya para petani di Jawa Barat masih merugi. Bagaimana strategi saudara untuk meningkatkan NTP atau nilai tukar petani ini lebih baik lagi ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak, masih ada waktu? Cukup. Cukup. Selanjutnya, paslon nomor urut 3 untuk menjawab, waktu 1 menit. Bagi kami, pasangan AC insya Allah akan memperhatikan petani. Petani tidak bisa dibiarkan sendiri, harus menyelesaikan seluruh solusi-solusinya. Oleh karena itu, bagi kami ada 3 hal yang akan kami lakukan. Pertama, persoalan petani akan dihadapkan pada masalah terkait dengan kelangkaan pupuk. Dan akhirnya apa? Petani akan membeli pupuk dengan harga yang mahal. Inilah perlu hadirnya pemerintah dengan memberikan subsidi pupuk organik. Yang kedua, kita akan memberikan penguatan terhadap petani melalui para penyuluh-penyuluh pertanian sehingga mereka bisa lebih produktif. Dan yang ketiga, pasca panen harus diperhatikan dengan hadirnya BUMD untuk membeli hasil panen mereka dan kemudian bisa menjualnya ke berbagai daerah di tanah air. Waktunya habis. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 4 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 3 tadi. Silakan, waktu Anda 1 menit. Yang pertama, masalah pupuk hari ini sudah ditetapkan bahwa subsidi pupuk dilakukan bukan dalam bentuk uang, tetapi berapa besar jumlah produksi yang akan diraih dengan bentuknya tonase kebutuhan. Ini yang ditetapkan hari ini. Terus kemudian yang kedua, persoalan pembelian hasil produksi pertanian sangat dimungkinkan kalau itu produksinya beras, kalau itu produksinya jagung, kalau itu produksinya kedelai. Tetapi yang menjadi problem pertanian bukan hanya itu. Mereka menghasilkan tomat, mereka menghasilkan cabai, mereka menghasilkan kol yang dalam waktu pendek mengalami pembusukan. Bagaimana strategi melakukan pembelian seluruh produk
di seluruh Jawa Barat dengan tingkat produktivitas yang tinggi dan dalam waktu sebentar mengalami pembusukan karena harganya berubah dalam waktu cepat. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kemampuan fiskal yang dimiliki. Punya kemampuan atau tidak provinsi melakukan pembelian itu. Ini barangkali tanggapan dari saya. Waktunya habis. Patani kantun kadaki, nelayan kantun kahutang adalah potret kehidupan masyarakat kita hari ini. Untuk itu, kami hadir untuk menyelesaikan kegelisahan seluruh problem masyarakat. Masih ditemukan masyarakat yang tinggal di rumah sakit dan tidak bisa pulang ditahan oleh rumah sakit karena BPJS-nya tidak terbayar. Masih ditemukan orang yang disita LPG-nya karena tak mampu bayar hutang rentenir. Masih terhampar rumah-rumah yang terbangun akibat gempa di Cianjur. Masih ada anak-anak sekolah dan guru meniti jembatan yang berbahaya bisa jatuh ke sungai yang dalam seperti yang terjadi di Sukabumi. Masih terjadi bagaimana sulitnya masyarakat Parung Panjang Bogor karena penambangan yang mengakibatkan derita yang tidak pernah berhenti bagi mereka. Untuk itu kami hadir untuk menyembuhkan luka yang sakit. Kami hadir untuk menyelesaikan problem yang terlilit hutang. Kami hadir untuk menyelesaikan masalah yang menandu pasiennya menuju rumah sakit seperti di daerah Naringgul. Kami hadir juga untuk menyelesaikan berbagai problem sampah di perkotaan yang hari ini menjadi hantu bagi masyarakatnya. Kami hadir untuk menyelesaikan berbagai problem lingkungan akibat pencemaran udara, pencemaran air yang mencemari sungai, tanah, dan udara. Untuk itu pasangan dermawan akan mendermawakan seluruh ilmunya, seluruh kemampuannya, seluruh tenaganya bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat. Sehingga harapan kami adalah ke depan tumbuhlah masyarakat yang gemah ripah repeh rapi, subur makmur, ngahna ngahning. Dalam ungkara Sunda adalah masyarakat yang reaketan, reaketon, buncir leit, loba duit, bro di juru, bro dipantau ngalayah di tengah ima, di pipir ayah petiken, di kolong ayah si jambrong, naparanggo ayah si jago. Terakhir, jampe-jampe harupat, gera gede, gera lumpat, gera pilih nomor 4. Gubernur, wakil gubernur. Cukup, waktunya habis.